Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Saya bisa melangsungkan seminar proposal skripsi ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Rendika Valeri selaku dosen pembimbing metode penelitian yang telah meluangkan waktu untuk membantu seminar proposal skripsi saya hari ini. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzi Ramadan. Saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Orientasi Belanja, Kepercayaan Online, dan Pengalaman Pembelian terhadap Minat Beli secara online di Bukalapak. Oke, kita mulai bab pertama ya. Latar belakang masalah. Perkembangan internet di Indonesia dan maraknya e-commerce memicu preferensi masyarakat dalam bertransaksi. Semakin banyaknya pengguna internet di Indonesia menjadikan pasar yang sangat bagus untuk pelaku industri e-commerce. Maka tidaklah heran jika di Indonesia bermunculan e-commerce dan marketplace besar dengan modal yang fantastis bagi ukuran industri di Indonesia. Sebut saja contohnya seperti Matahari, Bukalapak, Lazada, Blibli, Tokopedia, dan e-commerce lainnya. Dalam dunia e-commerce kita akan menemukan banyak sekali penjual dan tidak semua penjual menjanjikan barang dengan merek asli. Para penjual terkadang menjual barang tiruan dengan merek terkenal. Produk tiruan tersebut ada yang memiliki kualitas baik dengan harga yang tinggi dan ada juga yang menjual dengan kualitas biasa dengan harga relatif murah dengan tampilan yang seperti merek asli, sehingga membuat para pelanggan terkadang mengira barang tersebut adalah barang original. Untuk itu, dalam melakukan transaksi secara online dibutuhkan kepercayaan antara pembeli dan penjual, karena adanya kepercayaan tersebut dapat memunculkan minat beli seseorang. Selanjutnya ada identifikasi masalah. Yang pertama ada minat berbelanja di Bukalapak belum begitu tinggi dengan ditunjukkannya jumlah pengunjung pada situs online terbesar di Indonesia, seperti contoh yang ada di skripsi saya. Selanjutnya orientasi belanja akan barang asli menurun karena banyak dijual barang tiruan. Selanjutnya ada banyak pelapak yang kurang terpercaya sehingga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen. Lalu ada banyak keluhan konsumen karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan pesanan. Lalu pengalaman tidak terkirimnya barang yang dibeli membuat para konsumen kecewa, meskipun uang yang sudah dikeluarkan tidak hangus. Lalu ada konsumen yang dirugikan oknum pelapak harus menanggung biaya retur pembelian. Lalu yang terakhir ada kebijakan yang diberikan oleh Bukalapak terlalu menyulitkan para konsumen untuk melakukan retur pembelian. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, dapat dilihat bahwa permasalahan yang terkait dengan topik penelitian sangat luas sehingga perlu adanya pembatasan masalah untuk peneliti memfokuskan pada 3 faktor dalam dunia e-commerce, yaitu orientasi belanja, kepercayaan, dan pengalaman pembelian sebelumnya. Poin berikutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama, apakah orientasi belanja berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online? Yang kedua ada apakah kepercayaan online berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online? Yang ketiga adalah apakah pengalaman pembelian nomor 3, apakah orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian sebelumnya berpengaruh terhadap minat beli konsumen secara online? Selanjutnya ada tujuan penelitian di sini, yaitu untuk pengaruh orientasi belanja terhadap minat beli konsumen secara online, pengaruh kepercayaan online terhadap minat beli konsumen secara online. Yang tiga ada pengalaman terhadap pembelian, pengaruh pengalaman pembelian terhadap minat beli konsumen secara online. Yang keempat ada pengaruh orientasi belanja, kepercayaan online, dan pengalaman pembelian terhadap minat beli konsumen secara online. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama, bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pendalaman ilmu tentang e-commerce serta
sebagai praktik dalam penerapan ilmu yang diperoleh selama menjalani studi kasus di Fakultas Ekonomi Universitas Indraprasta. Yang kedua, bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan untuk melakukan penelitian ilmiah dengan topik yang sama. Lalu selanjutnya bab kedua ada kajian pusaka. Landasan teori yang pertama ada minat beli, pengertian minat beli. Menurut Kotler 2008 adalah suatu yang timbul setelah menerima rangsangan dari produk yang dilihatnya. Dari sana timbul ketertarikan untuk membeli agar dapat memilikinya. Minat beli konsumen akan timbul dengan sendirinya jika konsumen sudah merasa tertarik atau memberikan respon yang positif terhadap apa yang ditawarkan oleh si penjual. Selanjutnya ada dimensi minat beli. Menurut Liang dan Lai tahun 2000, perilaku membeli melalui media internet atau online shipping adalah proses membeli produk atau jasa melalui media internet. Keunikan dari proses membeli melalui media internet adalah ketika konsumen yang potensial menggunakan internet dan mencari-cari informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Secara lebih lengkap, perilaku membeli melalui media internet adalah tindakan konsumen dari mulai mengunjungi toko online yang bersangkutan, membuat pesanan untuk membeli produk atau jasa, serta menyetujui kontrak untuk menerima dan menggunakan pelayanan melalui media internet. Selanjutnya ada orientasi belanja. Munculnya kegiatan belanja online memberikan dampak terhadap perilaku belanja online itu sendiri. Konsumen mungkin berada dalam hal orientasi belanja mereka. Stun dalam Kusuma dan Septarini 2013 menggambarkan konsep orientasi belanja sebagai gaya hidup belanja atau gaya belanja yang menempatkan penekanan pada aktivitas berbelanjanya. Selanjutnya ada kepercayaan. Menurut Pavlov dan Geffen dalam Baskara dan Haryadi 2014, faktor yang sangat penting yang bisa mempengaruhi minat pembelian yang kemudian dapat memicu keputusan pembelian online oleh konsumen adalah faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan menjadi faktor kunci dalam setiap transaksi jual beli online. Hanya pelanggan yang memiliki kepercayaan yang akan melalui transaksi melalui internet. Selanjutnya ada pengalaman pembelian. Gentel 2007 mengatakan bahwa customer experience adalah suatu hal yang berasal dari suatu perangkat interaksi antara pelanggan dengan produk, perusahaan atau bagian lain dari perusahaan itu sendiri yang mampu melahirkan suatu reaksi. Untuk poin selanjutnya ada keterkaitan antar variabel. Keterkaitan antar variabel di sini ada pengaruh orientasi belanja terhadap minat beli secara online, pengaruh kepercayaan terhadap minat beli secara online, dan yang terakhir pengaruh pengalaman pembelian terhadap minat beli secara online. Di sini pertama ada Ling et al. 2010 menyatakan bahwa orientasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli online. Kedua ada kepercayaan. Menurut Geffen 2002 merupakan suatu kesediaan untuk membuat dirinya peka ke dalam tindakan yang diambil oleh pihak yang dipercaya yang didasarkan pada keyakinan. Yang ketiga ada pengalaman pembelian. Menurut Shim dan Drake 1990 dalam Link 2010 bahwa pelanggan dengan minat beli yang kuat dalam berbelanja online di internet biasanya memiliki pengalaman pembelian yang membantu mereka untuk mengurangi ketidakpastian. Selanjutnya ada penelitian yang relevan. Penelitian Lois Utama dan Yuniarwati 2014 dengan judul pengaruh merek
kepercayaan dan pengalaman terhadap minat konsumen dalam melakukan transaksi online. Penelitian tersebut menunjukkan pengaruh orientasi belanja merek, kepercayaan, dan dalam membeli online dan pengalaman dalam membeli online pada masa sebelumnya terhadap minat pembelian online secara stimulan untuk menunjukkan bahwa ada dua variabel. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Orientasi belanja merupakan pengaruh umum untuk melakukan kegiatan belanja. Pengaruh ini diwujudkan dalam bentuk pencarian informasi, evaluasi alternatif, sampai pada pemilihan produk. Orientasi berbelanja dipercaya merupakan bagian dari gaya hidup konsumen yang berasal dari kegiatan, ketertarikan, dan pendapat mereka mengenai kegiatan berbelanja itu sendiri. Selanjutnya ada paradigma penelitian dan hipotesis penelitian. Paradigma penelitian berdasarkan kerangka pemikiran yang mengacu pada faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap minat beli dapat digambarkan paradigma penelitian sebagai berikut yang ada di PPT. Lalu ada hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pernyataan yang dikemukakan dalam perumusan masalah. Dalam penelitian ini, hipotesis yang diajukan merupakan kesimpulan yang akan diuji kebenarannya. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut. Oke, kita masuk ke bab 3. Yang pertama ada desain penelitian. Pada penelitian kali ini saya menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode survei. Penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi untuk menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan pada para pengguna aktif internet di Kecamatan Depok, Sleman, Yogyakarta yang pernah berbelanja di situs online Bukalapak. Untuk waktu penelitian saya lakukan dari bulan April sampai Juni. Yang terakhir ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Kuesioner merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan tertulis yang disusun secara sistematis kepada responden. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.